Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau jelasin tentang kebahasaan teks debat. Jadi kebahasaan teks debat itu macam-macam ya. Kalau teman-teman nyari di dalam internet atau di dalam buku paket. Jadi aku ambil garis tengahnya aja. Yang pertama, ini sesuai dalam buku paket, sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa, pembentukan kata, frasa, maaf ini frasa ya, klausa, kalimat, dan paragraf. Jadi harus sesuai dengan bahasa baku. Bahasa baku itu contohnya kayak gimana? Jadi menggunakan bahasa saya, Anda, jadi pakai saya, Anda, pokoknya bahasa yang ada di dalam kamus ya, bahasa baku itu. Dan sesuai dengan kaidah tata ejaan. Jadi nggak boleh di dalam debat pakai gue, elo itu nggak boleh ya. Apalagi kalau debat yang lomba, gue tuh nggak bisa, gue tuh nggak setuju gitu. Tapi karena di dalam debat itu memakai tim, yang dipakai tim bukan perorangan, jadi harus menggunakan kami, bukan saya. Kami tidak setuju jika begitu. Itu kalau tim. Tapi kalau bukan tim boleh menggunakan saya. Karena dalam debat itu tim ya, jadi harus bertindak sesuai dengan tim. Kemudian yang kedua, ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat, logis. Jadi kalau misalnya kamu ikut debat dan nggak bisa diterima dengan akal sehat untuk tim lawanmu, itu akan menjadi bumerang buat dirimu sendiri. Jadi harus benar-benar dipikir matang terlebih dahulu sebelum berbicara. Karena bisa saja itu nanti pernyataan yang belum kamu pikir dengan matang, kemudian kamu lontarkan begitu saja, bisa jadi sebagai bumerang buat kamu. Jadi kamu nanti bisa dijatuhkan dengan pendapatmu sendiri. Dan harus tepat. Dan hanya memiliki satu makna, padat, langsung, menuju sasaran, runtun, dan sistematis, dan tersaji sebagai kalimat efektif. Nah, jadi kenapa kok harus memiliki satu makna? Jadi biar nggak bingung pihak yang sedang mendengarkan pendapatmu itu, entah itu penonton atau pihak lawan kamu, itu jadi kamu harus menggunakan makna yang benar-benar jelas dan kalimatnya itu efektif, jadi nggak boleh belibet gitu ya kalau ngomong. Jadi itulah kenapa debat itu tujuannya untuk melatih juga, melatih proses berbahasamu. Pernah ada yang mau pakai bahasa Jawa dalam debat atau pakai bahasa Sunda, itu nggak bisa ya. Kalau bahasa Indonesia berarti harus pakai bahasa Indonesia dan harus bahasa baku. Kemudian yang ketiga, kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya atau denotatif. Jadi nggak boleh kata-kata yang konotatif, makna yang bukan sebenarnya. Misalnya buah tangan atau gulung tikar, jangan dipakai kata-kata yang kayak gitu. Jadi kalau memang dia diusir, ya udah diusir. Jadi tidak boleh dia tuh gulung tikar, nggak boleh pakai kayak gitu. Atau kami kemarin mendapat buah tangan, nggak boleh ya, harus pakai kata yang sebenarnya. Jadi kalau buah tangan ya udah diganti oleh-oleh, atau gulung tikar berarti dia tutup tokonya kayak gitu. Jadi harus menggunakan bahasa yang benar, bahasa baku, bahasa yang sebenarnya. Dan ini aku lihat dari sumber yang lainnya juga, kebahasaan yang lain menggunakan kalimat kompleks, pernah aku jelasin di kebahasaan teks LHO bagian 2. Jadi kalau kamu masih nggak paham atau lupa kalimat kompleks itu apa, silakan dibuka lagi, silakan ditonton lagi untuk kalimat kompleksnya di teks LHO bagian 2, kebahasaannya, sama kayak kalimat majemuk ya. Itu kalimat kompleks, itu penggunaan teks debat. Yang kedua juga ada menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung, contohnya dan, atau, yang, karena. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan kata rujukan. Nah, kata rujukan ini kenapa kok digunakan di dalam teks debat? Karena kata rujukan itu berguna ketika menggunakan informasi atau data-data yang sedang dikumpulkan. Jadi harus menggunakan rujukan. Jadi nggak boleh
langsung semena-mena menggunakan kata yang nggak sesuai, jadi harus ada rujukannya dulu dan harus dibilang, menurut ini data masyarakat Indonesia itu ada berapa persen kayak gitu. Jadi nggak boleh langsung menggunakan dan itu jadi punya kamu gitu ya, jadi harus ada rujukannya gitu. Semoga teman-teman paham dengan apa yang aku jelasin dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.